Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas PKN 79 Universitas Jember. Nama saya Aulia Rahmi, NIM 18 20 10 10 11 00. Saya Sabila Nisa dengan NIM 180 810 20 11 02. Nama saya Yusria Junaidi, NIM 2009 10 30 20 31. Saya Malika Maharani Balkis, NIM 2009 1030 2012. Saya Abdul Fatah Angga Pratama Putra dengan NIM 200 91 03 02 160. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang harmoni hak dan kewajiban dari kasus pengambilan paksa jenazah COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Kejadian pengambilan paksa jenazah yang diduga COVID-19 ini terjadi di Rumah Sakit Umum Wonolongan, Kabupaten Probolinggo. Kejadian ini berawal dari seorang pasien wanita berinisial L yang dibawa ke rumah sakit pada tanggal 4 Maret 2021 dengan gejala gangguan pernafasan, diabetes, dan juga hipertensi meninggal dunia setelah beberapa jam dirawat di rumah sakit. Pada saat pasien ini meninggal dunia, hasil tes swab yang dilakukan belum keluar hasilnya. Namun, meskipun demikian, pihak rumah sakit akan tetap melakukan pemakaman sesuai protokol COVID terhadap pasien ini karena melihat dari gejala pasien ini, memungkinkan pasien ini terkena COVID-19. Pada saat akan melakukan pemakaman, tiba-tiba 12 warga dari Lembah Kembar yang juga termasuk dari keluarga pasien ini datang menggunakan truk untuk mengambil paksa jenazah pasien ini. Saat melakukan aksinya, 12 warga tersebut melakukan kekerasan fisik dan juga verbal terhadap petugas rumah sakit. Mereka memaki dan juga mendorong pihak rumah sakit serta melakukan tindakan pengerusakan fasilitas rumah sakit saat melakukan pengambilan paksa jenazah pasien ini. Akar dari permasalahan kejadian ini yaitu karena keluarga enggan dan juga tidak terima pasien ini akan dimakamkan secara COVID karena keluarga tersebut percaya bahwa pasien ini tidak terkena COVID dan juga hasil tes swab-nya belum keluar. Adapun bentuk-bentuk pelanggarannya adalah 1. Pengambilan paksa jenazah COVID-19, di mana pengambilan paksa jenazah dilakukan secara paksa oleh pihak keluarga terhadap pihak rumah sakit tempatnya di Kabupaten Probolinggo. Pengambilan paksa jenazah COVID-19 dilakukan dengan menggunakan truk dan mengabaikan protokol kesehatan. 2. Melakukan tindak kekerasan terhadap pihak rumah sakit. Dalam aksinya, warga memaki petugas medis serta mendorong petugas keamanan rumah sakit supaya bisa mengambil jenazah itu. 3. Merusak fasilitas rumah sakit. Keluarga mengambil paksa dengan melakukan drenching sehingga menimbulkan kekerasan dan kerusakan pada fasilitas rumah sakit itu. Yang pertama yaitu pengambilan paksa jenazah termasuk pelanggaran hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Karena jenazah yang terpapar COVID-19 masih berpotensi untuk menularkan virus kepada orang lain dan bisa menyebabkan kematian. Kedua yaitu merusak fasilitas umum merupakan pelanggaran HAM dan kewajiban karena setiap orang berhak menggunakan fasilitas umum dan menjaga fasilitas umum merupakan kewajiban setiap orang. Fasilitas umum adalah prasarana untuk menunjang yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat, maka dari itu fasilitas umum wajib untuk dijaga. Yang ketiga yaitu kekerasan terhadap petugas rumah sakit melanggar hak perawat yaitu dalam Undang-Undang Nomor 36 2009 dinyatakan perawat berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Selain itu, melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk tidak disiksa pada pasal 281 ayat 1. Berikut adalah poin-poin kewajiban. Poin pertama adalah kewajiban kita sebagai masyarakat adalah mengikuti segala aturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku terkait pandemi COVID-19. Bagaimanapun kebijakan yang telah dibuat pemerintah pastinya telah mengikuti pendapat ahli. Poin kedua adalah kewajiban bagi pihak nakes adalah ketat terhadap prosedur dan pelaksanaan kebijakan COVID-19 dalam penanganannya entah pasien maupun jenazah. Dalam kasus ini, nakes sudah menjalankan kewajibannya dengan baik. Poin ketiga adalah kewajiban pemerintah adalah untuk tetap mensosialisasikan terkait kebijakan dan peraturan terkait COVID-19 kepada masyarakat, serta menanggulangi hoax COVID-19 dan memberikan sosialisasi penanganan hoax terkait COVID.
Dengan adanya kasus ini, para oknum penjemputan paksa jenazah COVID haruslah mengikuti proses hukum yang berlaku dan telah kooperatif dengan pihak kepolisian. Terkait dengan penganiayaan serta merusak fasilitas rumah sakit pun juga harus dipertanggungjawabkan dan mengikuti peraturan hukum yang berlaku. Solusi untuk mencegah kasus serupa terjadi kembali adalah dengan satu, melakukan intensifikan pengawasan rumah sakit oleh polisi. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi pengambilan jenazah COVID-19 secara paksa oleh keluarga seperti yang terjadi di kota Probolinggo ini. Yang kedua, dengan membentuk kampung atau komunitas siaga COVID-19. Tujuannya agar masyarakat turut berperan aktif dalam pencegahan COVID-19. Selain itu, dengan dibentuknya komunitas siaga COVID ini akan membuat masyarakat menjadi lebih efektif. Dan komunitas siaga ini akan siap membina masyarakat di desa maupun di kota. Yang ketiga, dengan memberikan sosialisasi kepada anggota keluarga pasien COVID akan pentingnya pemahaman akan virus ini, yang dimana hal ini bertujuan untuk mengubah sikap atau perilaku seseorang yang terlalu mengentengkan atau menyepelekan kasus seperti ini. Menurut saya, sosialisasi secara terbatas kepada anggota keluarga pasien atau masyarakat saja belum cukup untuk membuat mereka paham. Maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman secara khusus atau lebih rinci kepada anggota keluarga pasien dan dilakukan secara berlanjut. Sosialisasi secara mendalam ini dapat dilakukan atau disampaikan dengan cara mengundang perwakilan anggota keluarga pasien ke rumah sakit untuk diberikan pemahaman tentang bahaya atau ancaman COVID-19 ini jika tertular ke orang lain. Sekian pembahasan dari kami, terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dan juga penyampaian.